Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mulakhas atau Mukhtasar Al-Fiqhiyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita terangkan tentang tauhid dan macam-macamnya. Kita lanjutkan Samaratu haqiqatit tauhid. Buah dan hakikat tauhid juga telah kita sebutkan, tapi kita ulang kembali. Qala Asy-Syaikh At-Tuwaijiri rahimahullah taala, wa min samarati haqiqatit tauhid. Tauhid yang benar itu akan membuahkan hasil yang baik. Minha at-tawakkul 'ala Allah wahdah. Maka orang yang bertauhid, dia hanya menyandarkan urusannya kepada Allah saja. Allah katakan dalam Al-Quran, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah sajalah orang beriman itu bertawakal. Wa tarku syikayatil khalqi. Orang yang bertauhid, mereka tidak akan mengadukan kesusahannya kepada manusia. Mereka hanya akan mengadukan kesusahannya kepada Allah Ta'ala. Karena Allah lah Zat yang Maha mengabulkan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku perkenankan untuk kalian permintaan kalian. Nabi berkata, idza sa'altum fas'alillah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kalian mau meminta, mintalah kepada Allah. Bila kalian ingin pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa tarku laumi waridha anillahi ta'ala. Ahlu tauhid tidak peduli dengan caci makian manusia. Dan begitulah seorang mukmin. Setiap yang mentauhidkan Allah, dia akan diuji, dia akan dicela. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu ada musuh syaitan dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, dari bangsa manusia dan dari bangsa jin. Nabi berkata, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi. Senantiasa akan ada sekelompok manusia di kalangan umatku dimenangkan oleh Allah, berdiri di atas kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang yang menyakiti dan orang yang menyelisihi mereka. Artinya ahlu tauhid, caci makian manusia itu biasa bagi mereka. Dia tidak memperdulikannya. Memang tujuan mereka hidup untuk beribadah kepada Allah. Waridha anillahi ta'ala. Orang yang tauhidnya benar, redha dengan ketetapan Allah, keputusan Allah, agamanya Allah. Wal aqibatu lil muttaqin. Allah mengatakan akibat yang menimpa orang bertakwa selalu baik buat mereka. Ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, menakjubkan urusan orang beriman. Inna amrahu kullu khair. Urusan orang beriman itu semuanya baik. Maka dia redha dengan agama Allah dan ketetapan Allah Ta'ala. Wa mahabbatu. Tentu saja
Dia juga redha untuk mencintai Allah. Tidak ada yang lebih dia cintai kecuali Allah. Allah mengatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia itu ada yang menjadikan untuk Allah tandingan. Ia cintai tandingan itu seperti ia mencintai Allah. Adapun orang beriman, kecintaannya kepada Allah bersangatan. Kalau tauhidnya benar, dia bisa menempatkan jika dia harus cinta kepada seseorang, cintanya itu karena Allah. Ini buah tauhid. Wa taslim li hukmi. Orang yang bertauhid jika tauhidnya benar tunduk. Ia akan berserah diri dengan hukumnya Allah, tidak menolak. Karena dia tahu sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya tidak boleh ditolak oleh seorang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang yang beriman, jangan engkau mendahului Allah dan jangan pula engkau mendahului Rasulnya. Yakni wajib bagimu menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Idza du'u ila Allahi wa rasulih. Kalau mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, apa jawaban mereka? Qalu sami'na wa ata'na. Maka buah tauhid itu luzumu ta'atihi. Orang bertauhid akan melazimkan dirinya mentaati Allah sirriyatan wa alaniyatan, terlihat oleh orang maupun tidak terlihat oleh orang, ketaatannya akan terus dia lakukan. Orang yang bertauhid kepada Allah enggan meninggalkan ketaatan, karena dia tahu menyelisih ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulullah SAW menyebabkan mereka akan binasa. Kalau dia berani menyelisih Allah dan Rasulnya, menyelisih Rasulnya juga akan binasa. Allah mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah merasa khawatir, takut orang-orang yang menyelisih perkaranya Nabi, yakni hukum yang datang dari Allah Ta'ala. Kalau Allah timpakan kepada mereka fitnah, atau Allah akan timpakan kepada mereka azab yang pedih. Maka kesimpulan ya kawan, kalau orang bertauhid tidak mungkin dia berani terang-terangan berbuat maksiat kepada Allah maupun sembunyi-sembunyi berbuat maksiat kepada Allah tanpa penyesalan. Kemudian yang berikutnya fadlut tauhid, keutamaan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan, bertauhid itu ada keutamaannya. Qala asy-syekh rahimahullah taala, penulis buku ini rahimahullah taala berdalil dengan firman Allah surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Alladzina, orang-orang yang amanu, mereka itu beriman, ai bertauhid. Beriman maksudnya adalah ayyuhidallah ta'ala wa la ya'budu illa iyyah, mengesahkan Allah, tidak menyembah kecuali Allah saja. Ini yang disebut dengan orang yang beriman. Wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, lalu ia tidak mencampurkan keimanannya dengan kedzaliman. Ketika ayat ini dibacakan, maka sahabat-sahabat berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, tidak ada di antara kami yang tidak berbuat zalim, terutama kepada dirinya sendiri. Artinya, kalau begitu kita nggak masuk kategori ini. Maka Nabi SAW menyebutkan, bukan itu yang dimaksud dengan zalim seperti yang Allah katakan, innasyirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang, berarti yang dimaksud dalam ayat ini walam yalbisu imanahum bidzulmin, dia tidak mencampur adukan keimanan, ketauhidannya dengan kedzaliman, yaitu kesyirikan. Orang yang beriman, orang yang bertauhid tidak memasukkan dalam dirinya kesyirikan sekecil apapun. Ulaika lahumul amn, merekalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka keamanan.
Apa yang dimaksud dengan keamanan? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala aminatu anil fitnati bihayati dunya, aman dari fitnah dari kehidupan yang ada di dunia. Wa a'tahumullahu ta'ala rahmatah, lalu Allah akan memberikan kepadanya rahmat yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Jadi yang dimaksud dengan keamanan, keamanan dari siksanya Allah Ta'ala. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yani di dunianya mereka mendapatkan arahan menuju kepada jalan yang lurus. Ini janji Allah, fadilah bertauhid. Orang itu kalau bertauhid, maka dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman. Jadi kalau kita ditanya, ya kawan, apa solusi yang ada di negeri, apa solusi yang kita jumpai di negeri kita ini dan negeri-negeri yang lainnya? Rasa tidak aman, kebobrokan moral, kekacauan di mana-mana. Jawabannya adalah solusinya mereka harus bertauhid. Kalau semua manusia bertauhid, urusannya beres. Nggak ada yang nggak beres. Selain daripada tauhid itu hadiah dari Allah Ta'ala buat kita. Maka Allah mengatakan wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang Allah akan berikan petunjuk dalam semua perkara. Allah akan tunjukkan kebenaran kepada mereka dan jalan-jalan keselamatan bagi mereka pada semua perkara. Baik urusan dunianya, Allah akan berikan kepada mereka kebaikan. Lau amana ahlul qura wattaqau, seandainya penduduk sebuah negeri dia beriman kepada Allah dan bertakwa, yakni bertauhid dan mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la fatahna abwaaba barakati minas sama'i wal ard, kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan bagi mereka dari langit dan bumi. Maka kalau ada orang bertanya, apa solusi perekonomian yang gonjang-ganjing di dunia ini? Jawabannya tauhid. Kalau manusia bertauhid, beres urusannya. Kalau pada hari ini manusia perekonomiannya, negaranya nggak karu-karuan, masyarakatnya nggak karu-karuan, perekonomiannya gonjang-ganjing karena tidak bertauhid. Bagaimana Allah akan memberikan kepada mereka ketentraman, keamanan, kemakmuran kalau mereka masih meminta atau mereka bersyukurnya kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakan mereka, menghidupkan mereka, memberi rezeki kepada mereka, kemudian mereka meminta dan bersyukurnya kepada selain Allah. Mana mungkin Allah akan memberikan kepada mereka pertolongan? Misalu kama qala alaihi salatu wasallam, permisalannya Nabi SAW mengatakan, man 'alaqa fi 'unuqi tamimatan tarakahu Allah Ta'ala wa syirka. Barang siapa mengalungkan di lehernya jimat, Allah akan tinggalkan dia bersama dengan sesuatu yang dia menyekutukan Allah dengannya. Tidak akan ditolong oleh Allah. Kalau manusia menyekutukan Allah, tidak mungkin ditolong oleh Allah. Yang menyandarkan urusannya kepada selain Allah tidak mungkin ditolong oleh Allah. Yang merasa ada sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat selain Allah Ta'ala tidak akan ditolong oleh Allah. Negeri manapun, siapapun tidak ditolong oleh Allah. Maka fadilah tauhid ya ikhwan, keamanan, kemakmuran, ketentraman dengan tauhid. Ini solusinya. Bukan dengan yang lainnya, bukan dengan sibuk gimana caranya supaya mengangkat perekonomian, ada dengan cara ini, cara itu, riba ini, riba itu. Bukan. Bagaimana mengatasi permasalahan akhlak remaja, psikologi ini, psikologi begitu, begini. Bukan, tauhid. Ajarkan mereka tauhid. Bukankah Nabi SAW diutus kepada kaum yang sangat jahil, sehingga zaman mereka disebut dengan zaman apa? Jahiliyah. Kerusakan semua ada, merata. Zinanya ada, kedoliman terhadap orang lemahnya ada, perbudakannya merajalela. Karena mereka berbuat kesyirikan, maka Allah utus kepada mereka seorang nabi agar menyampaikan kepada mereka, Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annahu la ilaha illallah. Katakan hai Muhammad, aku memang sama seperti kalian, manusia biasa. Hanya bedanya Allah mewahyukan kepadaku, tidak ada yang boleh diibadahi dengan hak kecuali Allah. Beres semua. Setelah tauhid ini tegak,
Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Allah bukakan kemenangan-kemenangan, Allah bukakan kota Makkah, Allah bukakan dan yang lain. 2/3 dunia ini dikuasai oleh ahlu tauhid. Maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, ajarkan tauhid ini kepada keluarga kita. Boleh jadi kita tidak menikmatinya pada hari ini di dunia, tapi di akhirat 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, baru tauhid itu muncul dengan tegak sempurna di negeri ini. Tapi kita telah memetik buahnya bukan di dunia, tapi di mana? Ya, perlu sabar. Nabi berapa tahun ya mendakwakan tauhid di Makkah? Di Makkah berapa tahun? Itu Nabi yang dibekali oleh Allah apa? Mukjizat. Mereka bertanya tentang kekuasaan Allah. Allah tunjukkan dengan mukjizatnya Nabi. Terbelahnya bulan, dimi'rajkannya Nabi. Dari mana ikhwan mi'raj itu? Dari mana mi'rajnya Nabi itu? Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa. Sidratul Muntaha. Dengan mukjizatnya Nabi, air itu keluar dari jari jemarinya Nabi. Makan roti untuk 40 orang bahkan lebih, tidak habis untuk dimakan. Banyak mukjizatnya, banyak. Itu pun masih banyak yang menolak. Aja'alal alihata ilaha wahida? Apa kamu mau menjadikan Tuhan yang banyak ini cuma jadi satu saja yang disembah? In hadza syai'un ujab. Ini kan aneh kata mereka. Ini aneh. Tapi Nabi sabar 13 tahun. Ya, kita kan enggak punya mukjizat. Kita ini nggak ada mukjizatnya, maksiat iya. Maka kalau kita mendakwakan tauhid butuh waktu yang panjang, butuh waktu yang lama, karena memang itu jalannya para nabi. Jangan terburu-buru, jangan mau instan. Belajar tauhid sehari, 2 hari, 3 hari lalu minta sesuatu begini, sesuatu begitu. Tidak ya kawan, sabar. Puluhan tahun, ratusan tahun mungkin, sabar. Nabi Nuh aja mendakwakan tauhid ratusan tahun. Berapa tahun ya kawan? 950 tahun. Itu Nabi Nuh, Nabi ya kawan. Kita mungkin butuh beberapa generasi. Tapi yakinlah, kalau tauhid ini didakwahkan, lalu manusia bertauhid, beres insyaallah. Keamanan, ketentraman, dan petunjuk Allah akan Allah berikan kepada mereka. Ini faedah yang pertama. Jadi faedah yang pertama ya kawan, rasa tentram dan aman itu akan Allah berikan kepada ahlul tauhid. Jadi fadilah tauhid datangnya rasa tentram dan rasa aman. Yang kedua ya ikhwati, An Ubadah bin Samit, dari seorang sahabat bernama Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqan adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal muttafaqun alaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang telah mempersaksikan di sini maksudnya adalah memahami dan mengetahui konsekuensinya, bukan cuma sekedar mengucapkan. Dia tahu konsekuensinya. Bahwasannya tidak ada ilah. Ilah itu artinya ma'luh, sesuatu yang diibadahi. Maka ilah disebut juga dengan sesuatu yang disembah. Jangan diartikan Tuhan, kurang tepat. Tuhan dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia, Tuhan itu memiliki arti kepala para dewa. Karena Tuhan itu bahasa Sanskerta, artinya kepala para dewa. Jadi tidak tepat. Sebaiknya kita gunakan lafaz ilah dengan sebutan apa? Sesuatu yang disembah. Lafaz kalimat lam, la nafi. Lam di sini adalah lam yang menunjukkan peniadaan. Makanya diikuti dengan kalimat illa, istisna, pengecualian. Yang dalam pengecualian ini ada isbat, penetapan. Setelah ditiadakan, ditetapkan, menunjukkan yang ditetapkan inilah yang pantas. Saya ulangi,
Setelah ditiadakan, ditetapkan, menunjukkan yang ditetapkan itulah yang pantas. Selain yang ditetapkan tidak pantas untuk disembah. Berarti makna la ilaha, tidak ada yang pantas disembah illallah, kecuali Allah. Terjemahan yang sering diterjemahkan tidak ada Tuhan selain Allah, ini terjemahnya kurang tepat. Faham ya kawan? Kalau saya tanya kepada antum, di muka bumi ini ada nggak sesuatu yang disembah oleh manusia selain Allah? Ada tidak? Banyak. Apa bahasa Arabnya sesembahan itu? Sesembahan bahasa Arabnya apa? Ilah. Faham? Sesembahan bahasa Arabnya ilah. Yang disembah oleh manusia selain Allah banyak. Tapi orang beriman menyembah siapa? Maka seorang yang telah mempersaksikan la ilaha illallah wajib menetapkan tidak ada yang pantas disembah kecuali sesembahan. Memang banyak, semua nggak pantas disembah, nggak punya hak disembah. Matahari yang disembah oleh orang-orang Sinto nggak pantas disembah. Patung-patung disembah oleh orang paganisme tidak pantas disembah. Ruh-ruh yang disembah oleh orang penyembah-penyembah ini pelaku-pelaku perbuatan syirik tidak pantas disembah. Yang pantas disembah Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Barang siapa yang telah mempersaksikan seperti ini, lalu wahdahu la syarikalah, dia menetapkan Allah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang pantas disekutukan untuk Allah. Karena selain Allah makhluk, wa huwa khaliq. Allah itu khaliq, selain Allah makhluk. Allah itu Rabban nas, Rabb yang menguasai manusia. Manusia dikuasai oleh Allah Ta'ala. Bahkan selain Allah, jin, manusia, malaikat, langit, bumi, alam, disebut dengan alam, makhluk. Gak ada yang pantas disembah. Tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu, dan dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad bin Abdullah adalah hambanya Allah. Apa maksudnya? Annahu abdun ya'budu wa la yu'badu. Nabi SAW itu, Muhammad SAW itu adalah hamba yang menyembah, tidak boleh disembah. Barang siapa bersaksi Muhammad itu hambanya Allah, dia menyembah Allah, Muhammad SAW tidak boleh disembah. Kenapa ini harus ditegaskan? Karena pada hari ini kita banyak orang menjadikan Nabi kedudukannya seperti ilah yang harus dia sembah. Anda pernah mendengar syair sebagian orang yang mengatakan, ya Muhammadu anta nurun fauqa nurin. Hai Muhammad, engkau cahaya di atas cahaya. Sementara Al-Quran mengatakan Allahu nurus samawati, Allah lah cahaya yang menerangi langit dan bumi. Kalau kita mengatakan Muhammad cahaya di atas cahaya, siapa ini dia? Perkataan ini benar atau salah? Makanya kita katakan Nabi SAW adalah hamba. Dan Nabi tidak tercipta dari cahaya. Nabi bukan tercipta dari cahaya. Fahim dong? Afwan, anda minum dulu ya. Boleh ya, antum nggak ada minumnya, jadi saya izin dulu. Kita minum, afwan ya, kan ya. Ikhwati rahimani warahmatullah. Sebagian orang mengangkat Nabi SAW melebihi kedudukannya sebagai seorang Nabi. Didudukan seperti Rabbul Alamin. Mereka meminta kepada Nabi, memohon kepada Nabi. Padahal Nabi SAW tidak pernah menganjurkan manusia meminta kepada Nabi SAW. Bahkan beliau berkata, idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta, mintalah kamu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Annahu abdun. Mana buktinya bahwa Nabi Muhammad itulah seorang hamba? Nabi sakit seperti kita pernah sakit. Nabi pernah lapar, Nabi lapar seperti kita juga lapar. Nabi memiliki keturunan seperti kita punya keturunan, sedangkan Allah lam yalid wa lam yulad. Ia tidak melahirkan dan dia
Itu bukti bahwasanya Nabi itu hamba. Bukti yang lainnya, Nabi wafat. Nabi meninggal dunia. Seperti kelak manusia-manusia yang ada pun akan meninggal dunia. Sedangkan Allah huwa hayyun la yamut wa huwa hayyun la yamut. Zat yang maha hidup tidak akan pernah mati. Dan kembali kepada pembahasan tadi bahwa Nabi bukan tercipta dari cahaya. Mana bukti bahwa Nabi bukan tercipta dari cahaya? Nabi yang mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya. Khalaqallahu Adama min tin wa khalaqallahu al-malaikata min nur wa khalaqallahu ta'ala al-jan min marijin nar. Allah ciptakan malaikat. Khalaqallahu ta'ala al-malaikata min khalaqallahu ta'ala malaikata minan nur wa khalaqallahu ta'ala Adama min tin wa khalaqallahu al-jan min marijin nar. Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan Adam dari tanah, Allah menciptakan jin dari ujung api yang bergerak-gerak. Marijin nar itu ujung api yang bergerak-gerak. Lalu kata Nabi SAW, wa ana min dzurriyyati Adam, aku adalah anak keturunannya. Berarti bukan dari apa? Cahaya. Bukan dari cahaya. Wa rasuluh, dan dia adalah rasulnya Allah. Apa maksudnya dia adalah rasulnya Allah? Annallahu ta'ala la yakbalu ibadata rajulin illa bima syara'a ja'anillahi wa rasuli. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang kecuali dengan apa yang datang dari syariatnya Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Itu makna bahwa Nabi adalah rasulnya Allah. Konsekuensinya orang yang mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sebagai rasulnya Allah, semua syariat selain syariatnya Rasul ditinggalkan. Semua agama selain agama yang dibawa Rasul maka ditinggalkan. Percaya wa sadaqa bima akhbara, percaya dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterima oleh akal, enggak diterima oleh akal, dia percaya itu benar. Karena enggak semua ucapan Nabi diterima oleh akal manusia. Shadaq, sahih, benar ya kawan? Apa contohnya ucapan Nabi yang tidak bisa diterima oleh akal manusia? Ada yang bisa? Irfaiyat, angkat tangan. Siapa yang bisa? Sesuatu yang datang dari Nabi tidak bisa diterima akal. Ada yang bisa? Fadhal Syekh. Ahsanta. Peristiwa diisrakan dan dimi'rajkannya Nabi. Nggak diterima oleh akal, nggak masuk akal. Manusia naik ke langit nggak pakai apa namanya itu, kawan? Kayak astronot itu loh, kawan. Pakai apa? Ya, begitulah. Apa namanya, kawan? Ayo lah, kawan, antum jangan tidur. Apa namanya? Hah? Itulah susah nyebutnya. Jadi ikhwati rahimani Allah, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Tapi kita percaya bahwa ucapan Nabi benar. Nabi SAW memerintahkan kepada kita ketika kita buang angin, kita berwudu, yang dicuci apa? Muka. Nggak masuk akal. Tapi sebenarnya ada hikmah ya kawan. Di antara hikmah para ulama, kenapa sih kalau orang itu buang angin yang dicuci apa? Wajah. Kata para ulama, biasanya orang buang angin itu malu. Antum kalau buang angin malu atau enggak? Kalau enggak malu bahaya nih kata. Malu, fitrahnya manusia kalau buang angin malu, sahih? Makanya dalam riwayat dalam riwayat Imam Muslim, kalau ada orang yang buang angin ketika sholat, itu isyaratnya dengan menutup wajah, hidungnya ditutup begini. Lalu dia keluar untuk apa? Wudu. Antum kalau di tengah-tengah sholat lalu buang angin, tutup hidungnya begini. Lalu itu maknanya izin keluar untuk apa? Bersuci. Lalu lewati orang-orang yang sholat, nggak apa-apa, nggak dilarang. Jangan dilanjutkan sholatnya, nggak diterima sholatnya orang dalam kondisi berhadas. Maka itu menunjukkan bahwa orang yang buang angin itu malu. Maka letak malu itu biasanya di mana ya kawan? Iya, ekspresi malu itu di mana? Di wajah. Maka Allah Subhanahu wa taala anjurkan, Rasulnya anjurkan ketika kita mengalami yang seperti itu kita berwudu. Berwudu itu menghilangkan rasa gelisah hati akibat malu tadi itu. Oleh itu di antara hikmahnya. Hikmah kenapa kalau buang angin yang dicuci apa? Kok bukan tempat keluarnya angin? Kan enggak diterima akal. Sahih alhamdulillah. Nah, atau misalnya hadis tentang dzubab, lalat yang masuk apa? Ya. Susu atau minuman kalau dia masuk dalam lalat. Lalatnya di bagaimana kan?
dicelupkan ya. Kalau lalat Indonesia kecil-kecil ya, ya. Tapi kalau antum disinkit itu lalatnya segede jempol ini, masuk ke dalam minuman antum, tega antum masukannya. Tapi karena kita tahu itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita tega. Ini hadis Nabi menganjurkan untuk dicelupkan, mau segede gajah pun celupkan. Kalau ada. Karena memang itu adalah perintah atau anjuran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi, kita benarkan. Kembali kepada pembahasan, kalau manusia sudah bersaksi bahwasanya tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah, Muhammad adalah hambanya Allah sallallahu alaihi wasallam dan rasulnya Allah, wa anna Isa Abdullah, dan dia mempersaksikan Isa itu juga hambanya. Ini bantahan untuk orang Nasrani. Isa itu hamba Allah, bukan anak Allah. Isa bukan ibnullah, tapi apa? Abdullah. Isa itu ibnu Maryam, anaknya Maryam. Dia hambanya Allah. Wa rasuluh, sekaligus rasul utusan Allah. Berarti Isa bukan Rabb, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan dia adalah kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam, ke dalam perutnya Maryam, wa ruhum min, dan ruh yang datang dari Allah taala. Artinya itu tanda kuasa Allah. Allah menciptakan sesuatu sesuai kehendak Allah. Umumnya manusia tercipta karena sebab lelaki dan wanita, maka lahirlah anak-anak, kan begitu. Tapi Allah ingin tunjukkan kuasanya. Isa tidak punya ayah, tapi dia punya apa? Orang Nasrani mengatakan itu kan tidak bisa diterima akal. Itu membuktikan bahwa sebenarnya Isa anak Allah. Kita katakan itu belum apa-apa. Isa itu nggak punya bapak. Hawa nggak punya ibu. Sahih? Hawa bisa ada tanpa ibu. Kita jawab itu juga belum apa-apa. Adam nggak punya bapak dan ada. Jadi apa susahnya bagi Allah? Maka kita katakan kepada mereka orang-orang Nasrani, Isa itu hamba Allah. Allah ciptakan dengan sekehendak Allah. Dan itu bukti bahwa Maryam adalah walinya Allah. Dia punya kemuliaan. Fahimtum ya kawan? Kesolehannya. Dan itu terjadi hanya pada Maryam. Sehingga Maryam tidak tercela. Ini nasihat. Kalau kita tidak boleh berlandaskan dengan takdir berkata, Ustaz, saya nunggu takdir Allah punya anak, tapi gak punya suami. Wah, ini repot. Kalau dia mengatakan ini anak karena kehendak Allah, Ustaz. Wah, ini repot ini. Gak ada suami, hamil dari mana ini? Fahim tuh? Itu bukan mukjizat, itu maksiat. Haram. Fahim tuh ya Alhamdulillah? Nah, maka Isa adalah hambanya Allah dan rasulnya Allah, kalimatnya Allah yang Allah berikan kepada Maryam, ruh yang datang darinya. Dan dia mengakui bahwa surga Allah itu ada, neraka Allah itu ada. Maksudnya surga dan neraka sudah ada, sudah diciptakan. Ustaz, kalau sudah diciptakan kan bahan bakarnya neraka ada. Apa bahan bakarnya? Jin. Bahan bakarnya adalah batu-batuan dan manusia. Demikian pula jin. Loh, kalau begitu apa ada manusia yang menghuni neraka? Ada. Nabi sudah mengabarkan di antara manusia yang sudah menghuni neraka itu mereka-mereka wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Artinya berpakaian tapi tidak menutup aurat. Nauzubillahi min dzalik. Itu pembahasan yang lain kita akan teruskan insyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau persaksian pada perkara yang kita sebutkan itu benar datang dari hatinya, adkhalallahul jannah, kelak Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Ala ma kana minal amal, setakar dengan apa yang dia amalkan. Tentu dengan rahmatnya Allah azza wajalla. Hadis ini memberikan faedah. Bertauhid dijamin masuk surga. Jika manusia berbuat dosa, berbuat maksiat selain syirik, atau dengan kata lain seorang yang mentauhidkan Allah, yang tidak pernah berbuat kesyirikan, sekalipun dia pernah terjatuh dalam perbuatan dosa, tempat kembalinya tetap surganya Allah. Apa enggak akan disiksa, Ustaz? Tahta masyiatillah. Maka kita meyakini, Ahlus Sunnah meyakini orang yang berbuat dosa itu ada di bawah
kehendak Allah. Insya'a ghafarallahu wa insya'a dzabah. Kalau Allah mau Allah akan ampuni, kalau Allah mau Allah akan siksa dulu. Itu haknya Allah. Tapi kalau bertauhid pasti pulangnya ke surga. Semoga Allah mengaruniakan kita tauhid, mati di atas tauhid, kemudian Allah masukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan faedah di sini juga ikhwan fillah rahimani Allah. Akhir dari amal seseorang menentukan baik buruknya seseorang. Makanya Nabi mengatakan, ala ma kana minal amal. Dia dimasukkan oleh Allah setakar dengan apa yang telah dia amalkan. Nilai amal seseorang bergantung di akhirnya. Qala alaihi salatu wasalam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakuna baina wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakuna baina wa baina illa dhira' fayamalu bi amali ahlil jannah fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha atau kama qala alaihi salatu wasalam. Sungguh seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amal ahli surga, seolah-olah manusia mengira jaraknya dengan surga tinggal satu hasta lagi, selangkah lagi dia masuk surga. Tapi ketetapan Allah mendahulinya, ternyata akhir hidupnya dia berbuat amalan ahli neraka. Naudzubillahi min dzalik. Dia mati kemudian dia masuk ke dalam neraka. Itu berarti amal seseorang bergantung akhirnya. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sungguh amal itu tergantung akhir daripada amal itu. Maka Nabi mengatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tulus, konsekuensinya dia ketahui di dalam hatinya itu, maka dia akan dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal, surga dia. Akhir dari amalnya. Ini fadilah tauhid, keutamaan orang yang bertauhid. Jadi jangan remehkan tauhid. Dakhalal waqtul isya. Jadi jangan remehkan tauhid. Demi Allah ya ikhwati, sebanyak apapun dosa manusia ketika ia di dunia selain daripada perbuatan syirik lalu dia meninggal dunia, Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, dan Allah ampuni semua dosa selain perbuatan syirik. Dia akan ke surga. Demi Allah ya akhi, sebanyak apapun manusia berbuat amalan, sholat, puasa, zakat, sedekah, haji, bahkan jihad, tapi dia musyrik, pakai jimat misalnya, percaya dengan keyakinan-keyakinan tertentu misalnya. Kalau gerhana itu tandanya orang besar lahir, kalau gerhana itu tandanya orang besar meninggal dunia. Perbuatan khurafat dan syirik. Walaupun banyak amal yang dia lakukan kemudian mati dalam keadaan berbuat syirik, Allah enggak ampuni dosa syiriknya. Dengan arti kata di ayat yang lainnya Allah mengatakan la in asyrakta la yakhbatanna amaluk. Jikalau kamu menyekutukan Allah, maka semua amalmu hapus sia-sia. Jadi ajak manusia bertauhid. Jangan cuma diajarkan tentang ini fikih, ini salat, ini puasa, jangan. Ajari tauhid. Semua dibangun di atas tauhid. Wallahu a'lam bissawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.